Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul kemampuan mengkonstruksi bukti berbantuan GeoGebra ditinjau dari perbedaan gender. Ketua penelitinya adalah saya sendiri, Fernando Mone, dan tim penelitian saya adalah Justin Eduardo Semarmata dan Ibu Celestina Nahak. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu konsep limit yang begitu abstrak sehingga sulit dipahami. Kemudian kurangnya penggunaan media pembelajaran di dalam pembelajaran kalkulus, terutama di materi limit fungsi. Kemudian perbedaan gaya belajar. Perbedaan gaya belajar ini kebijakan mahasiswa lebih cenderung untuk menggunakan gaya belajar visual dan kinestetik, sehingga penggunaan media pembelajaran ini juga sangat mendukung perbedaan gaya belajar mereka. Kemudian yang keempat yang melatar belakangi penelitian ini yaitu perbedaan gender dalam KPM, yaitu siswa laki-laki itu cenderung lebih santai, uh, lebih acuh tak acuh ketimbang dari siswa perempuan yang lebih rajin, lebih fokus di dalam KPM, dan uh, lebih giat lagi ketika diberi tugas. Dengan demikian, kemampuan mengkonstruksi bukti untuk mahasiswa yang program kalkulus 1, terutama materi limit fungsi, itu menjadi rendah. Untuk mengantisipasinya, dilakukan penelitian, yaitu pentingnya penggunaan GeoGebra sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi bukti dilihat dari perbedaan gender. Perbedaan gender ini sangat penting untuk diperhatikan karena memang selain di dalam KPM terjadi perbedaan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, ini juga terdapat ahli yang mengatakan bahwa unsur gender berdampak dalam matematika karena ada perbedaan biologis antara otak perempuan atau otak laki-laki dan otak perempuan, yaitu diketahui melalui observasi dari beberapa penelitian. Secara umum, anak perempuan lebih unggul dalam bidang bahasa dan menulis, sedangkan anak laki-laki lebih unggul dalam bidang matematika karena kemampuan ruangnya yang lebih baik. Namun beberapa penelitian juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematika siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Selanjutnya, beberapa penelitian seperti ini penelitian oleh Sutiarso menunjukkan bahwa perempuan lebih unggul dalam kelancaran dan fleksibilitas, sedangkan laki-laki lebih unggul dalam orisinalitas. Selanjutnya penelitian oleh Erawati dan Purwati menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pembuktian di antara mahasiswa perempuan dan laki-laki, dan perempuan memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian dari Suliha dan kawan-kawan menyatakan bahwa kemampuan pembuktian siswa perempuan lebih baik dari laki-laki. Siswa perempuan cenderung lebih teliti dalam mengerjakan soal dan lebih mengandalkan kemampuan simbolik di dalam menjawab. Nah, dari teori ini, peneliti memiliki rumusan masalah, memiliki hipotesis bahwa kemampuan mengkonstruksi bukti antara siswa perempuan itu lebih baik dari siswa laki-laki, atau ada tanya perbedaan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki di dalam mengkonstruksi bukti. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian jenisnya adalah pre-eksperimental dengan desain one group pretest post-test design. Seperti yang tampak pada gambar desain penelitian ini. O1 merupakan
uh, pretest, dan X adalah perlakuan, kemudian O2 adalah post-test. Nah, sampel yang digunakan adalah uh, mahasiswa yang memprogramkan materi kuliah kalkulus 1 kelas B yang diambil oleh saya sendiri. Uh, teknik yang diambil, teknik samplingnya adalah sampel random sampling, yaitu setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk memilih mata kuliah kalkulus 1 untuk kelas B yang saya ambil. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan homogenitas dipakai karena uji statistiknya adalah statistik parametrik dan juga membandingkan kedua kelompok data, yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Uji kesamaan rata-rata diperlukan karena sebelum pretest, sebelum perlakuan kedua kelompok, yaitu siswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, harus mempunyai kemampuan mengkonstruksi bukti atau kelompok matematika yang sama. Kemudian uji banding yang dilaksanakan setelah post-test untuk melihat apakah siswa perempuan lebih baik dari laki-laki atau sebaliknya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa data pretest itu berdistribusi normal dilihat dari nilai signifikannya 0,2 lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk uji kesamaan rata-rata, dilihat nilai signifikannya adalah 0,496 karena datanya berdistribusi normal, dan uji homogenitasnya 0,496. Datanya berdistribusi homogen atau sebaran datanya sama antara laki-laki dan perempuan, sehingga digunakan nilai signifikan yang equal variance assumed atau yang diasumsikan memiliki variansi yang sama atau homogenitas. Diperoleh nilai signifikannya adalah 0,371 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dikatakan bahwa atau diperoleh hasil bahwa adanya kesamaan antara kemampuan matematika siswa laki-laki dan siswa perempuan sebelum diberi perlakuan. Selanjutnya diberi perlakuan, kemudian diberikan lagi post-test, dan hasil post-test juga dilihat datanya berdistribusi normal dari nilai signifikannya adalah 0,2 lebih besar dari 0,05. Sedangkan uji homogenitas dan uji bandingnya, uji homogenitas diperoleh nilai signifikan 0,468 lebih besar dari 0,05, sehingga data kemampuan mengkonstruksi bukti antara siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki sebaran data yang sama. Selanjutnya, karena ujinya adalah uji satu pihak, yaitu hipotesis penelitiannya siswa perempuan lebih baik dari siswa laki-laki, dilihat dari nilai T-nya. Nilai T diperoleh dari baris equal variance assumed, yaitu 1,865, itu lebih besar dari T tabel dengan derajat kebebasannya adalah 38 karena total siswa seluruhnya adalah 40 dikurangi 2 karena ada 2 sampel, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga dikurangi 2 dapatnya 438. Dengan taraf kepercayaan 90%, dapatnya 1,669. 1,865 lebih besar dari 1,69, sehingga H0 ditolak dan terima 1, yang artinya kemampuan mengkonstruksi bukti siswa perempuan lebih baik dibandingkan dengan siswa laki-laki. Nah, berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh yaitu kemampuan mengkonstruksi bukti mahasiswa perempuan lebih baik dari laki-laki ini terjadi karena penggunaan GeoGebra yang mengatasi learning loss mereka sewaktu pandemi COVID, dan mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kendala di dalam berpikir abstrak itu mampu untuk
diperjelas dengan uh, aplikasi GeoGebra. Kemudian dengan aplikasi GeoGebra ini juga mempermudah mereka di dalam uh, memverifikasi jawaban. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian dari Kaliki dan Chuhaifa, sekaligus penelitian dari Erawati dan Purwati yang menyatakan bahwa perempuan lebih mudah belajar dengan menggunakan gaya belajar visual dan kinestetik. Selain itu, perempuan lebih teliti dan tidak mengalami kesulitan dalam memberikan alasan-alasan matematis. Kemudian juga dilihat dari indikator kemampuan mengonstruksi bukti, perempuan lebih unggul dalam mengorganisasikan dan memanipulasi fakta-fakta, serta mengurutkan langkah-langkah bukti yang diberikan untuk mengkonstruksi bukti yang valid. Dan juga perempuan mampu membuat kaitan antara fakta-fakta yang diketahui di dalam pernyataan dengan unsur-unsur yang hendak dibuktikan. Sedangkan laki-laki tentu kurang dalam kedua indikator kemampuan tersebut. Laki-laki lebih baik di dalam menjalankan indikator menggunakan premis, definisi atau teorema yang terkait dengan pernyataan untuk membangun suatu pembuktian. Nah, dari sini disimpulkan bahwa kemampuan mengkonstruksi bukti berbantu GeoGebra pada materi limit fungsi untuk mahasiswa perempuan lebih baik dari mahasiswa laki-laki. Nah, ini ada saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan ukuran sampel untuk siswa laki-laki dan perempuan juga sangat penting. Di sini kan siswa laki-laki 12 orang dan siswa perempuannya adalah 22 orang. Nah, ini perbedaannya cukup tinggi sehingga untuk penelitian ini disarankan yang mau melakukan penelitian yang mirip seperti ini diusahakan agar jumlah sampelnya tidak terlalu berbeda jauh antara kedua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian pengukuran yang ulang dan ukuran sampel yang sama itu sangat diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya, karena untuk mencapai kesimpulan yang lebih jenuh di dalam penelitian antara perbedaan gender untuk kemampuan mengkonstruksi bukti. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan mengkonstruksi bukti dalam penelitian ini, sehingga diperlukan penelitian lanjutan, karena di sini dia hanya melihat penggunaan GeoGebra terhadap kemampuan untuk mengkonstruksi bukti. Ini foto-foto penelitiannya, dan sekian dan terima kasih.